Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada bab faslun fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Tanda cinta Rasul. Kalau saya rangkum di sini ada sekitar 10. Ada sekitar 10. Yang pertama, orang yang mencintai Rasul harus menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Bu, ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka harus menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Kalau begitu, mengikuti sunnahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlaknya, baik di waktu senang atau sempit. Lihat Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah, ikutilah aku. Sunnahnya, kebiasaannya, perbuatannya, perkataannya, semuanya harus diikuti dengan ikhlas, baik ketika ketika senang atau ketika sempit, ya. Fattabi'uni, ittiba'lah, ikutilah aku. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka jaminannya adalah satu, dicintai Allah, yuhibbukumullah. Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya. Tiga, wallahu ghafurur rahim, Allah akan sayang. Tidak ada orang yang menuju kepada Allah kecuali menggunakan peta rohani SOP Al-Quran dan hadis. Ya. Bisa dipahami ya. Dilanjutkan ayat 32, Qul atiullaha wa rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari taat, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Kafir di sini jangan diartikan kafirnya orang Bani Israel, tapi kafire dewe, gak dikatekno. Hati yang masih tercover, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itu juga disebut kafir. Tanda yang pertama adalah selalu mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, lebih mengutamakan tuntunan Nabi daripada hawa nafsunya. Ini agak berat ya, Bu. Biasanya kita itu kalau cari dalil amalan itu kalau cocok nafsunya, cocok. Delek ustadz iku sing buanyolan. Cocok ini. Kalau cari amalan itu yang ringan, pahalanya besar. Nafsu itu, rungono nafsu itu.
Kalau bisa kerjanya santai, uangnya banyak. Tuyul itu, dikira aja ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Itu nafsu. Jadi beragama kita itu masih ukuran kecocokan nafsu. Kalau nggak cocok itu, wah ini nggak selera nih kayaknya. Ya. Tolong jawab, tahajud dengan tidur. Kalau pakai nafsu, pilih mana? Tidur. Membaca Al-Quran, menggunjing rasani, nafsu pilih mana? Rasani. Zikir, membaca Al-Quran dengan buka HP, nafsu pilih mana? Ya. Jadi beragama kita itu masih dituntun oleh nafsu. Ukurannya itu senang dan tidak. Senang dan tidak. Di sini dikatakan kalau kita cinta Rasulullah lebih mengutamakan Quran dan hadis daripada hawa nafsu. Jadi jangan dibalik, Quran dan hadis dipaksa mengikuti nafsu kita. Beragama kebalik. Yang benar adalah nafsu kita dipaksa sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau bisa dibuka Masudin, binaraga. Ada binaraga, ya. Orang itu kalau binaraga hari ini mengangkat besi 1 ton, terus berulang-ulang. Setelah 1 ton ringan, besok 2 ton. Memaksa dan rutin istiqomah itu agar otot dan dagingnya itu terbentuk. Pilih, angkat besi apa angkat kerupuk? Kalau pakai nafsu, dia tidak akan memaksa dan tidak akan terbentuk ototnya. Sakit dipahami? Ya. Saya Ustadz mau otot saya terbentuk tapi nggak pakai angkat besi, ya nggak akan terbentuk. Kenapa sholat kita, zikir kita tidak terbentuk? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena diakui dan tidak, bacaan sholat kita itu milih yang pendek, yang ringan dan yang cepat. Nafsu kita tidak pernah dipaksa memilih bacaan doa yang agak panjang. Otot ini agar terbentuk pasti mencari tantangan mengangkat besi yang lebih berat. Nafas saya ini agar kuat sebagai korek, sekarang bisa 5 menit 1 nafasan, besok ditingkatkan menjadi 10 menit. Dari sini sampun bisa dipahami kenapa sholat kita tidak mampu membentuk karakter. Karena sholat dipaksa mengikuti nafsu kita, bukan nafsu kita dipaksa mengikuti SOP sholat yang benar. Sudah tahu kesalahan kita? Sudah tahu? Zikir kita cari yang ringan, doa kita cari yang ringan, tapi mustajabah. Kalau bisa zikirnya sebentar, kun fayakun. Jenengan setuju enggak? Saya ini enggak usah latihan, tapi pengen menang. Ono wonge. Enggak pakai persiapan latihan-latihan. Ya, enggak pakai persiapan latihan-latihan, tapi menang. Mimpi dan menghayal. Bisa dipahami? Mulai hari ini paksa nafsu kita yang tadinya saya membaca doa sholat enggak tahu artinya, harus tahu. Paksa, masa kalah dengan binaraga? Paksa. Kalau ingin membentuk, nih, lihat ini loh. Ototnya terbentuk ini kan gara-gara ngangkat ini kan. Kuat sekian kilometer kan gara-gara latihan terus. Jenengan mau tanpa latihan menang? Gampang, tak kasih trofi, nggak usah lomba wis. Wis enak wis. Wis enak, pajangan.
Apanya yang dibanggakan itu? Apanya yang diceritakan itu? Dibanggakan itu karena mampu mengalahkan. Ya Allah, saya itu bisa mencium Hajar Aswad. Ada orang? Gak ada, sendirian. Apa kata yang mendengar? Gak usah diceritakan, arek cilik lo iso. Wong mencium Hajar Aswad, gak ada siapa-siapa, ya Allah. Diceritakan itu gara-gara ya Allah sekian juta orang tiba-tiba ada jalan tiba-tiba menggiring saya. Oh, meyakinkan menggiring saya. Ngono. Ya Allah, ini memaksa diri? Ya. Butuh istiqomah? Ya. Bisa santai? Coba jenengan ngangkat akad besi kemudian santai. Keselio bro, ngawur sampean niku. Nur salat yang ini Allah Akbar. Wajah-wajah keselio ya. Wani socok ngomong keselio. Zikir keselio ya Allah. Kenapa ini ototnya terbentuk, jiwanya terbentuk? Karena latihan istiqomah berhari-hari, berbulan-bulan akhirnya terbentuk. Karena terbentuk, orang binaraga masa pernah pakai baju? Kenapa dia nggak pakai baju? Pamer. Ya, dulu saya katakan kenapa hadiah hiburan yang kecil-kecil itu dibungkus, Bu. Tapi ya hadiah utama dipamerno kayak ketok. Makanya sesuatu yang baik itu pasti dipamerkan. Ini dipamerkan nggak ini? Coba sing lemu-lemu kuru-kuru dipamerno. Yang cantik tolong baris depan dipamerkan. Sing elek-elek ojo ngetok yo. Mari kita merenung kenapa tidak bisa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi selama ini kita ini sholat, tapi sholatnya itu masih ukuran nafsu, aku senang dan tidak. Sholat tahajud itu enggak ada yang disenangi, tapi pahalanya luar biasa. Sholat tahajud itu memaksa pisah dari kasur suami istri, betul? Memaksa itu. Nafsu itu senang loh mengumpulkan harta. Sama agama Islam, zakat sedekah dipaksa. Betul ya? Semua ajaran syariat itu melepaskan hawa nafsu. Sampai Nabi Ibrahim anak yang tercinta disuruh menyembelih. Tapi setelah dilaksanakan, oh apa dibalik dari menyembelih itu? Apa dibalik memerdekakan hawa nafsu itu? Bisa dipahami ya? Baru ketika merdeka dari hawa nafsu, qad aflahal mu'minun, dan di sini tadi dikatakan apa? Meraih cinta Allah dan Rasulullah. Disitulah kemenangan yang luar biasa. Baru sadar, iya kan? Setelah merdeka dari hawa nafsu, bahagianya seperti apa? Anak itu kalau disuruh belajar marah enggak? Marah, tapi ketika dipaksa belajar kemudian dengan satu, ya apa nak? Iya Bu, itu namanya qad aflahal mu'minun. Beruntungnya, bahagianya orang yang beriman setelah merdeka dari hawa nafsu dan mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Subhanallah. Siap menjadikan Rasulullah uswatun hasanah? Dan kita paksakan yang tadinya itu hafal doa sujud 1, paksakan 2, paksakan 3, paksakan. Kenapa? Karena uswatun hasanah dan lebih mengutamakan tuntunan Nabi daripada hawa nafsunya. Sampai saya pernah berpikir kayaknya saya nggak percaya dengan akal saya. Menurut akal saya benar, jangan-jangan menurut Allah dan Rasul itu masih salah. Iya, betul ya? Iya ya. Jadi akal saya ini kayaknya masih kotor, perlu disucikan. Jenengan milih apa saja kan berdasarkan senang dan nafsu kan? Iya. Coba buka Al-Quran, jenengan pilih yang mana? Mesti Al-Waqi'ah.
Al-Kausar, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Kiamat-kiamat itu gak laris pokoknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita dinasihati sama Hadratus Syekh lebih mengutamakan Nabi atau mengutamakan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu ila ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf, tidaklah aku terbebas daripada diperbudak hawa nafsu kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika nafsu kita itu merdeka, maka kita akan paham bahwa selama ini kita diperbudak oleh hawa nafsu. Kita tidak akan mengerjakan sholat duha kalau tidak diiming-imingi. Ya, nafsu juga. Kita tidak mengerjakan sholat tahajud, kita tidak diiming-imingi. Masih nafsu juga itu. Semoga kita dibersihkan dari hawa nafsu. Ya. Kemudian banyak dan sering menyebut nama Rasul, hormat, mengagungkan, tawaduk dan khusyuk ketika Nabi SAW disebut. Masudin merinding saya, Masudin Bututi Bu Edi sebagai saksi. Setiap kajian, nggak tahu jenengan masih ingat nggak? Kalau sudah qala Rasulullah, hilangkan sukanan, seakan Rasulullah itu yang bersabda. Ya, saya belum ketemu kitabnya. Ternyata betul di sini dikatakan bawahnya Mas Rin. Pepatah Arab bawahnya lagi. Man ahabba syai'an aktsaru zikri, barang siapa yang cinta sesuatu atau seorang pasti sering menyebutnya. Ya. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda cinta Nabi, ma'a kasroti zikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Saya bahasakan bahasa aslinya beliau, ta'zimuhu wa tauqiruhu inda zikrihi lahu Bu Anis, wa idharul khusyu wa tawadu inda sima'i ismihi. Ketika nama Rasulullah itu disebut, ya, khusyu, tawadu, mengagungkan. Jadi kalau sudah qala Rasulullah itu harus ansitu wasma'u wa'ati'u agar rahimakumullah. Dan bukti ya, betul ya, ketika kita sudah qala Rasulullah mendengar dengan baik, itu tiba-tiba ada seterumannya, itu namanya rahimakumullah. Apa yang terjadi? Qala Syekh Abu Ibrahim Ishaq An-Najibi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, para sahabatnya Nabi setelah Rasulullah wafat, la yadhkurunahu illa khasha'u wa khasha'arrat juluduhum wa baqau. Ketika nama Rasulullah itu disebut, khusyuk, merinding kulit dan dagingnya dan menangis. Lapor dengar sampean, Ustaz, mengikuti Ustaz. Is masuk dimensi alam, mulai sadar ya. Ya, Masya Allah. Wa kadzalika katsirum minat tabi'in. Hal ini yang sering dirasakan keadaan oleh para tabi'in. Minhum may yaf'aluhu mahabatan wa tauqiran. Wati dan mengagungkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mulai sekarang kesadarannya harus dibangkitkan. Ketika menyebut nama Rasul atau disebut harus khusyuk, rendah hati, mengagungkan. Kesadarannya ada Rasul. Dan sabda Rasulullah itu suci dan terjaga. Sama seperti Al-Quran, firmannya Allah,
suci dan terjaga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kami untuk mengikuti para sahabat tabi'in, yaitu sering menyebut nama Rasul, hormat, mengagungkan, tawadhu dan khusyuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Yang keempat, rindu dan selalu ingin berjumpa dengan Rasul. Masya Allah, rindu dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Melalui apa? Sholawat bisa. Melalui sholat. Dan usahakan setiap gerak itu tidak lepas daripada sholawat. Saya belajar pakai baju itu sholawat. Di atas sepeda motor itu sholawat. Ya Allah, saksi dan menyaksikan. Terutama ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wilayah para nabi, wilayah orang soleh itu bukan wilayah bahwa mereka itu tidak pernah mati. Kesadarannya seperti itu. Ruh dengan ruh, al-arwahu junudun mujannadah. Dan tolong, orang tuaku tidak pernah mati walaupun almarhum. Alangkah durhakanya kita kalau menganggap orang tua kita mati adalah mati. Kesadaran mati adalah mati, pasti tidak ada hormatnya sama sekali. Setuju? Walau Ustaz, jangankan mati, wong ki urip ae dipateni Ustaz. Maksudnya itu gak ada perhatian sama orang tua. Itu kan anak durhaka. Wong masih hidup aja didongakno mati, atau masih hidup masih gitu, apalagi mati. Nun sewu baida, rebutan warisan. Itu kira-kira almarhum almarhumah di alam barzah nelongso enggak? Di berita itu paten-patenan gara-gara harta warisan. Ya Allah, nelongso. Nelongso itu. Nanti ada kaitannya, cinta Allah, cinta orang tua, cinta Rasul, ada kaitannya itu. Ya. Jadi tolong kesadarannya ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, aku bersanding dengan para nabi yang masih hidup. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, aku bersanding dengan orang-orang yang soleh masih hidup. Karena ayatnya jelas. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah adalah mati, akan tetapi mereka hidup-hidup. Baca kitabnya seperti ini, listrik jariahnya nyambung enggak kepada beliau? Oke. Baca hadis, listrik hadis ini nyambung enggak kepada beliau? Mengenal dan dikenal, apalagi dipraktekkan. Apalagi dipraktekkan. Makanya saya menyusun doa. Saya katakan doa saya ini jadul karena saya ini bukan orang Arab. Allahumma rzuqni mu'jizatis sholat wa mu'jizatil Quran. Saya tambah wa mu'jizatil hadis. Kenapa saya sebut mukjizat? Quran yang ada listriknya ser, hadis yang ada listriknya ser. Itu loh mukjizat itu. Ingin merasakan hidupnya Quran, ingin merasakan hidupnya hadis, nyetrum itu loh. Dan ketika dibaca itu nyes, paham itu nyes. Ya Allah, ketika ketemu seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Yang atas tadi Mas, bawahnya klik lagi, klik. Nah ini, menjalankan sunnahnya, insya Allah nanti bersama Nabi di surga. Nah ini kayak gini hatinya agak siaga.
Ayo hatinya siaga ini. Sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan. Jenengan ini yakin nggak ilmu manfaat itu hidup? Kan termasuk jariah. Amal yang tidak pernah mati, amal yang tidak pernah putus walaupun yang bersangkutan itu mati. Idza mata ibnu Adam. Jariah ilmu manfaat, jariah Quran yang manfaat, jariah hadis yang manfaat. Ya. Jenengan itu menganggap Rasulullah wafat apa masih hidup sih? Kok otaknya masih kuat banget? Memang harus otak ini harus didikte. Rasulullah itu masih hidup. Ayatnya jelas, masih hidup. Masih hidup. Dengan sholawat tambah lagi. Anas bin Malik berkata, Bu Anis, saya ini insya Allah Al-Fatihah ke Anas bin Malik. Makanya sering ketemu hadisnya Anas bin Malik. Nggak tahu itu buka, loh Anas bin Malik, Anas bin Malik. Karena saya baca riwayat biografi beliau, beliaunya itu sholatnya seperti Rasulullah, kakinya pecah. Jenengan kaki ini asam urat, saking kepinginnya nyambung itu loh. Almar'u ma'aman ahabba. Ya, sering ketemu itu, ya Allah. Kalau ketemu kayak gini seneng gak kira-kira? Seneng? Seneng dengan seneng itu nyambung gak? Seneng. Senang dengan benci, nggak nyambung. Senang dengan ngantuk, suwe ini. Al-Kausar itu loh rasanya Al-Baqarah. Sakno loh Al-Kausar itu nasibnya. Qolali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, Rasulullah berkata kepadaku. Nah kayak gini ini seakan-akan malam hari ini. Kita mewakili Anas bin Malik. Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisun. Kalau kamu mampu ketika pagi dan ketika sore di dalam hatimu tidak ada penipuan li ahadin kepada siapapun. Faf'al, maka kerjakanlah. Mas Din saksinya gini, banyak orang bersolawat di majelis solawat, setelah itu setelah solawat menipu. Yang saya sebut tidak bisa solawat dalam kehidupan. Gini supaya paham, solawat itu ibaratnya I love you kepada Nabi, I love you kepada kekasih, I love you kepada istri. Setelah I love you di depan kekasih, I love you di depan istri, ternyata di belakang ada yang lain. Itu namanya penipuan? Ya, pengkhianatan. Kenapa jenengan bisa mengiyakan? Jadi korban, Ustaz. Berarti I love you-nya itu kosong, palsu. Betul nggak? Banyak orang yang mengira setelah sholawat sudah. Banyak orang yang mengira setelah I love you sudah. Banyak orang yang mengira setelah kopil itu sudah. Suami istri disebut setia itu pas akad nikah apa setelah nikah? Setelah. Setuju nggak? Koyok kopil tuh sampai diperekes tangannya anak ibu. Oh ya Rudi gak teko. Setia itu before and after. Sebelum dan sesudah. Silakan sholawatnya khusyuk. Setelah sholawat dalam kehidupan. Komitmen dalam sholawat itu berupa apa? Atiullaha wa rasul. Makanya Bu Anis banyak saudara-saudara kita sholawatnya yang kosong, gak direspon sama Rasul, apa? Palsu. I love you gak ada dalam hatimu. Kamu barusan ini
sebelum ini kamu kan banyak selain denganku, palsu itu. Ini tadi loh, kalau kamu mampu pagi atau sore tidak ada penipuan dan pengkhianatan, laksanakan. Apa kata Rasulullah? Lanjut, summa qalali, kemudian Rasul melanjutkan bersabda kepadaku, ya bunaya, wahai anakku, dipanggil, wahai anakku. Wadzalika min sunnati, yang demikian itu termasuk sunnahku. Komitmen, tidak ada pengkhianatan, baik di depan, di tengah atau di belakang, itu sunnahku. Waman ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka benar-benar cinta kepadaku. Waman ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka bersamaku fil jannah, di surga. Sebelum sholawat, ketika sholawat, setelah sholawat, Rasul tidak boleh lepas. Ketika qabiltu, pas qabiltu, setelah qabiltu, istri suami harus ada di hati, tidak boleh lepas. Setuju? Kok gede iya? Sholat juga sama. Sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat, itu tetap sholat. Tetap suasana bersama Allah dan Rasulullah itu tidak boleh lepas. Nah kita ini sering lepas. Wahai istri, kamu ingin suami lepas? Gak ingin. Wahai suami, kamu ingin istri lepas? Ya. Nah, doakan lepas, gak lepas-lepas Ustadz. Jangankan setelah sholat, wong di dalam sholat Allah wis lepas. Sekarang suami istri ketika di hadapannya, masih ada istrinya, masih ada suaminya? Masih? Masih ini kok lemes? Masih. Kalau masih, alhamdulillah. Jangan-jangan Islam kita palsu, Pak Alif. Jangan-jangan salawat kita palsu, I love you kita palsu, aku cinta kamu masih palsu. Apa? KW sekian. Kenapa kok disebut KW sekian? Ya, karena lesan dengan hati, dengan perilaku gak cocok. I love you dengan komitmen dan tanggung jawab gak cocok. Sakit dipahami ini? Sakit dipahami? Jadi banyak orang yang mengira setelah sholawat sudah enggak. Sholawat itu komitmen I love you yang dengan Rasulullah itu enggak lepas. Kul atiullaha war rasul. Taat kepada Allah dan Rasul dimanapun berada. Komitmen suami istri kekasih dimanapun berada. Cuma gini toh, illa anta. Hanya kamu. Tanya kekasihnya, kalau aku nggak ada, hanya kamu. Kalau sudah mati, makanya cinta itu tidak pernah mati. Kalau fisik bisa mati, tapi cinta itu nggak bisa mati. Apalagi cintanya Rasulullah. Cintanya Rasulullah itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang kepada orang mukmin sepanjang hayat. Sampai ketika beliau wafat yang dipanggil adalah ummati, ummati. Kayaknya jenengan sudah bosan mendengarkan keterangan ini. Karena sering. Enggak ya? Enggak ya? Masa kurang yakin cintanya Rasulullah Muhammad SAW itu? Saya mendengar ini, ya Allah bahagia sekali. Bahwa ketika membaca hadis, itu agar majlub, ya Allah anugerahkan mukjizat hadis ya Allah. Yang ketika saya baca, itu ada majlubnya. Apa? Sabda suci.
Quran itu firman suci, sholat itu wilayah suci, Mekah Madinah tanah suci, Allah itu Tuhan yang maha suci. Gak bisa dirasakan kalau hatinya itu gak suci, gak ada seterumannya. Setuju? Jenengan cinta suci? Setuju? Menginginkan? Ya. Seperti apa jenengan dikhianati sakit? Saya ulang lagi, seperti apa istri dikhianati sakit? Seperti apa suami dikhianati sakit? Dan seperti apa Rasulullah kita khianati? Seperti apa coba? Maaf, kita itu pengkhianat. Akui di hadapan Allah, kita itu pengkhianat cinta Allah, kita ini pengkhianat cinta Rasul. Ngomong cinta, tapi kelakuan ini pengkhianat. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya Rasul, maafkan saya sering mengkhianati. Bolak-balik dikatakan ansitu wasma'u wa atiu. Diamlah, ya, ansitu wasma'u, dengarkanlah dan taatilah, maka rahmat itu akan turun. Begitu pula ketika diterangkan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum rahmat itu turun. Quran itu membawa rahmat, dan hadis itu membawa rahmat, sholawat itu membawa rahmat. Kenapa banyak orang sholawat kok tidak membawa rahmat? Satu, gak punya adab. Gak punya adab. Kenapa saya bilang gak punya adab? Lu sholawat lu ngantuk, celuk-celuk Rasulullah teko, apa bro, apa pun celuk-celuk. Pengkhianat kamu. Panggil-panggil setelah saya datang, kamu kayak gitu. Adab itu. Ini kalau saya baca seperti ini, kata-kata aslinya itu seperti ini. Masya Allah. Beradab. Nah ini, yang nomor 2 tadi Mas Udin. Ini nomor 1. Faminha al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi. Tanda cinta Rasulullah itu tunduk dan patuh kepada Allah, Rasulullah, sunnahnya, mengikuti sunnahnya, dan sunnahnya. Wattiba'u aqwalihi, mengikuti perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya. Wamtisalu amarihi, mengerjakan perintah-perintahnya. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangannya. Nah, wa ta'at tubu bi adabihi fi usri, berakhlak dan beradab. Berakhlak dan beradab. Lihat ini, banyak mana orang yang sholat, sholawat, beradab sama yang tidak. Banyak mana orang yang ketika mengkaji hadis beradab dan tidak. Tolong, qala Rasulullah. Kira-kira tambah melek apa tambah ngantuk? Apa bolak-balik qala Rasulullah? Lu ngono lho. Susah. Baru ketika qala syaiton. Biasa channel setan besti dengan setan, kotor dengan kotor, melek. Bersih. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, ruhnya suci. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ruhnya suci. Sesuatu yang suci itu nyambung kepada yang suci. Sesuatu yang kotor itu nyambung kepada yang kotor. Tolong jawab, lalat itu nyambungnya kemana? Bangkai, kotoran, sampah. Lebah nyambungnya kemana? Madu. Pernah enggak keduanya itu tersesat? Enggak pernah kan? Tapi kenapa sampai manusia kok tersesat terus? Boyo izin nambe. Sudah dikasih ihdinas siratal mustaqim, coba-coba tersesat. Sudah dikasih Quran dan hadis oleh Rasulullah, coba-coba tersesat. Sungguh
Sungguh terlalu kita ini. Quran ada, hadis ada sebagai peta rohani. Jangan pernah enggak lihat lebah tersesat ke bangkai? Enggak pernah. Sesuai dengan jalurnya. Bimbing ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kepada frekuensi yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ya Allah, semoga kita dikasih rindu dan selalu ingin berjumpa dengan Rasul. Lewat Quran, lewat hadis, lewat sabda-sabdanya. Dulu saya terangkan rindu itu aneh. Rindu itu aneh. Ya Allah, ini kok baunya raudhah ya. Kata Mas Udin, loh Buya Rozi ternyata menjelaskan dan ada kitabnya. Jenengan pernah rindu suami? Pernah. Kalau suami pernah rindu istri? Blas. Rindu itu datang tiba-tiba, ketika tidak ada, tidak bisa didatangkan. Tapi ketika ada, tidak bisa Orang yang rindu itu terbayang-bayang enggak? Kayak wajahnya ditampak. Orang yang dirindukan dengan orang yang tidak dirindukan itu kadang aneh. Aku lo terbayang-bayang, endi, enggak bisa. Dan rindu itu ada jalinan batin. Iya, setuju. Jenengan pernah enggak rindu kepada seseorang yang tidak dikenal? Enggak mungkin. Tapi rindu yang dikenal dan ada jalinan cinta, ada hubungan. Rindu itu. Saya sebut Bu Tuti, hari ini saya kok terhubung dengan Mbak Ima. Saya terhubung dengan saudara-saudara yang satu perjuangan, yang dulu sedikit ada pernik-pernik. Saya netralkan, saya universal, saya doakan. Ya Allah, ternyata indah sekali. Ketika kita belajar membersihkan hati, maka kebencian itu tiba-tiba sirna sedikit. Kenapa? Gak ada untungnya benci itu. Ngerti maksudnya itu? Masa jenengan nanti mati membawa benci? Ini kok kayaknya ada orang benci suami. Kenapa sampai benci? Maafkan. Orang itu kalau memaafkan dadanya lapang enggak? Ya. Tapi kalau benci loro hati dadanya sesek. Jane sing loro sapa wong bojo sampean gak krasa ya. Sampean gak ngerti saya, kata istri. Blas gak ngerti. Harapannya kan dipengerti kan. Ya apa sih Pak? Sampean itu tidak tahu saya begini. Suaminya jawabnya cerdas. Blas gak ngerti aku. Saking bapernya gitu. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, rindu dan selalu ingin berjumpa dengan Rasul. Wajibkan diri kita membaca doa Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, ukir hati kami dengan cintamu. Cinta itu di tangan Allah. Dan ukir hati kami mencintai orang-orang yang mencintaimu. Sesama cinta ketemu almar'u ma'aman ahabba. Ya. Dan amal yang mengantarkan kepada cintamu. Di sini tadi saya terangkan, amal yang mengantarkan kepada cinta Allah itu kelas berat. Kalau belum dicintakan itu berat. Tahajud itu kelas berat. Jangan tahu enggak, sholat khusyuk itu kelas berat. Wa innaha lakabiro, kelas berat. Sungguh sholat khusyuk, sholat itu berat. Tapi kalau sudah dicintakan menjadi ringan. Sesuatu itu kalau sudah dicintakan menjadi ringan. Rungkut ngaji ke sini
itu ringan. Itu masih berat saudara kita yang satu tembok dengan Pondok Al-Khusus. Kalau hati itu tidak ada sambungannya, walaupun dekat itu rasanya jauh. Contoh yang paling gampang, Allah itu sedekat-dekatnya, lebih dekat daripada urat leher, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Tapi kenapa kok rasanya jauh? Bahkan lebih dekat daripada setan. Karena masih terhubung. Suami istri kita walau di depan kita, di rumah kita, kalau masih terhubung yang lainnya, ya. Saya dan jenengan kan sholat kan, kenapa pikirannya jiwanya melayang-layang mana? Masih terhubung. Minta diputus itu supaya tidak terhubung. Dan siapa yang bisa memutus? Yaitu Allah. Jenengan pernah nggak melihat orang yang kepelet dan melet-melet? Itu susah untuk melupakan, betul. Kita berdoa semoga dipelet Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ya, punya apa? Punya hubungan dengan Allah, punya hubungan dengan Rasul, punya hubungan dengan orang-orang soleh, punya hubungan. Ya. Berikutnya, hubungan khusus lagi. Mau Anis? Iya kan? Jangan tanggung-tanggung, minta punya hubungan khusus dengan Allah, hubungan khusus dengan Rasul, hubungan khusus dengan orang-orang soleh. Terhubung. Kalau sudah terhubung, subhanallah, doa ini yang menghubungkan ini. Terhubung dengan amal, dan jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, wa ahli keluargaku, wa minal ma'il barid, dan air yang dingin. Masih ingat air dingin itu maksudnya apa? Gini, ketika panjenengan puasa, itu ketika buka, pilih mana? Minum atau makanan? Minum. Itu kalau tenggorokan sudah basah dengan air minum, di dalam doa buka puasa, zahabat dama'u, sirna haus. Itu rasanya makan sudah malas. Menggambarkan bahwa orang yang rindu cinta bergelora, itu satu yang diminta, ketemu. Hidangan di ruang tamu itu rasanya sirna. Paham dari sini? Jadi kerinduan cinta yang membara itu kepingin ketemuannya luar biasa, seperti orang yang haus puasa ingin ketemu air. Dan kalau panjenengan tidak minta hubungan khusus dengan Allah dan Rasul, gak akan dapat. Kenapa? Wong Allah itu maaf, kadang gak kelihatan, Rasul itu juga gak kelihatan. Batin gitu loh, batin. Paham maksudnya? Harus diminta itu, dan harus mengemis kepada Sang Maha Cinta. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah. Cinta ini nanti yang akan memberikan syafaat luar biasa. Yang dulu saya ibaratkan seperti, silakan panjenengan itu Pak Alif daftar PNS, daftar kepada orang yang kenal, pasti berkas dan verifikasinya itu ketat, betul. Sekarang daftar kepada orang yang kenal, beda sikapnya? Beda. Daftar kepada ternyata dia mencintai kita, pakai berkas enggak? Enggak. Langsung masuk. Mungkin masuk surga itu seperti itu, tanpa hisab, tanpa berkas verifikasi. Luar biasa cinta itu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak.
Berikan cintamu dan makrifatmu ya Allah. Berikan ya Allah. Berikan. Saya ketika membaca Al-Fatihah itu minta kenalan baru dengan Allah. Saya ketika membaca Asmaul Husna itu minta kenalan baru dengan Allah. Karena maha kenalan dengan Allah itu tak terbatas. Yang dulu saya ibaratkan seperti jenengan ini sudah kenal enggak dengan suami, jenengan ini sudah kenal enggak dengan istri, pasti jenengan menjawab sudah. Saya mengatakan belum. Kenapa saya mengatakan belum? Na'udzubillah, suatu saat jenengan kecetok ngerti elek suami dan istri, itu sudah usia 70 tahun pernikahan, minta cerai. Na'udzubillah ya Allah. Akhirnya dulu lihat apa, sekarang lihat, loh katanya sampean sudah kenal njaba jeru. Suami istri yang satu rumah dengan kita, suami istri yang satu kamar dan satu tempat tidur, kenalannya aja nggak pernah selesai kok, apalagi Allah yang sering nggak ada di hati kita. Bisa dipahami? Jenengan punya teman karib? Punya? Lebih dekat teman akrab? Ya, dari teman akrab ini jenengan pernah kecetok jadi musuh? Loh katanya sudah akrab, kok musuh? Ngerti maksudnya gitu? Jangan merasa sudah kenal Allah. Jangan pernah merasa sudah kenal Allah, tapi berjalan proses ingin kenalan terus. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Karena Allah itu maha, Asmaul Husnanya itu maha. Suami jenengan itu maha lemu. Tak kenal maka tak sayang. Baca berulang-ulang Asmaul Husna, Bu Anis. Jamaah baca berulang-ulang dengan kesadaran jangan rumongso sudah. Kalau sudah rumongso sudah, justru sesuatu yang hafal itu membahayakan. Aku wis hafal kok. Asmaul Husna itu bukan kanggo apalan-apalan tok. Sampai ke sifat af'al. Sampai kenal betul. Bu Anis, Bu Tuti ini ada namanya enggak? Oke. Ada orangnya? Oke. Ada sifatnya? Oke. Ono murang-muringi? Ya. Ono kasih sayangi? Iya. Ada cemburunya? Asmaul Husna itu ada itunya semua. Nun sewu, suami jenengan itu ada marahnya enggak? Ada cemburuan? Ada. Allah juga begitu. Ada cemburunya, ada kasih sayangnya, ada marahnya juga. Ya Allah, minta. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Mungkin kayaknya lama nggak diterangkan, bosan. Ya. Jenengan ini dengan suami bosan nggak? Nggak. Ya Allah. Jenengan dengan matahari, dengan bulan purnama merindukan yang mana? Makanya jangan sering ketemu. Kalau sering ketemu itu justru tidak dinanti-nanti. Ya. Jenengan itu tipe yang mana? Ketemu terus tukaran. Gak ketemu kangen seperti dua bersaudara. Dua bersaudara itu kalau ketemu bertengkar. Kalau pisah kangen. Menungso. Ya Allah, kembali lagi Mas Didin. Tanda cinta Rasulullah. Ya, tanda cinta Rasulullah. Masya Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa? Zuriyahnya, anak cucu, ahli bait, sahabat Ansor dan Muhajirin. Masuk kepada wa hubba may yuhibbuk.
membenci orang yang dibenci Rasul. Mencintai Al-Quran dan mencintai Al-Hadis. Saya merangkai Allahumma rzuqna mu'jizatil Quran wa mu'jizatil hadis. Ya. Jadi tanda cinta Rasul itu pasti cinta Al-Quran dan cinta hadis. Yang tadinya itu alergi dengan Quran, yang tadinya itu apa sih hadis itu? Tidak ada kekasih dengan kekasih bosan membaca suratnya. Hadis itu suratnya Rasul kepada kekasihnya. Dan Al-Quran itu suratnya Allah kepada kekasihnya. Seneng. Maaf, bukan sekedar kewajiban membaca Al-Quran, tapi ada rasa rindu dan cinta, ada ikatan batin. Belum lagi iming-iming bahwa nanti Quran akan memberikan syafaat. Hati kita ini sudah terpaut enggak dengan Al-Quran? Hati kita ini sudah terpaut enggak dengan hadis? Jadi hadis itu panganan opo sih? Waduh, bahaya. Ya. Makanya kita selalu membaca Mukhtarul Ahadis itu. Kalau kita ingin cinta Allah dan Rasul, biasanya didekatkan Quran dan hadis. Sayang kepada umatnya, di antaranya dengan memberi nasihat, memperbaiki keadaan mereka, menghilangkan bahaya dan kesusahan. Yang 10 ini agak berat. Zuhud dunia atau lebih memilih hidup atau bergaya miskin. Maksudnya itu secukupnya. Ya Allah, semoga Allah membimbing hati kita cinta Rasul. Dan saya yakin kalau tanda cinta ini sudah kita baca, kita kaji, kita mau dibimbing ke sana. Jangan di blocking mental kayaknya saya ini bukan tingkatannya, jangan. Kalau sudah kita baca, kita kaji, diperdengarkan Allah, berarti kita mau dibimbing ke sana. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Dan saya tidak minta, tolong syukuri setiap ilmu yang didengar. Saran saya, sedekahi. Nanti akan ketemu ilmu yang baru. Sedekahi. Dan doakan ulama-ulama yang ada di buku yang kita baca itu, doakan. Tambah jaringan itu luar biasa. Anak cucuku ini kok nggak tahu diri ya, moco ilmuku, nggak tahu ndongon aku. Adab kan ini? Adab kira-kira? Rasa syukur. Karena ilmu itu ada sanatnya. Beliau yang membawa, kita terima kasih dengan kirim Al-Fatihah dan mendoakan. Jangan sampai kita dikatakan pencuri ilmu. Muliakan, doakan. Bab menyampuli kitab gini aja sangat berpengaruh pada ilmu manfaat dan tidak. Menyampuli saja ini loh, membawa ilmu, membawa buku, itu sangat berpengaruh. Kita kadang kurang perhatian, betul nggak? Halah, ya karena kita dulu tidak pernah makan bangku pesantren, hanya pesantren pondok wagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Doakan ulama-ulama yang telah mengajari kita yang tidak langsung, para sahabat tabi'in. Sambungkan jiwa kita rasa syukur kepada beliau-beliau. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum wa naqihim kama yunaqqasahul abyadu. Bersihkan dari dosa seperti baju putih kami dan beliau-beliau. Nah, nyambung orang tua kita. Bersihkan dosa-dosanya ya Allah seperti baju putih. Wa aghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Panjenengan bersihkan dengan air, es dan
Ya ampun ya Allah. Wa baddilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhum fil jannah, masukkan beliau-beliau ke surga ya Allah. Wa a'idhu min azabil qabri wa azabi jahannam, bebaskan dari siksa kubur dan neraka jahanam ya Allah. Tunduklah rasa terima kasih kepada leluhur dan sesepuh kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Masyaallah. Rasakan ya Allah jaringan ruhnya ya Allah. Ruh suci nyambung kepada ruh yang suci. Maafkan ya Allah, maafkan ya Rasulullah. Kami sering tidak beradab ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Masuk. Allahumma ja'al fi qalbina nurah wa fi lisanina nurah wa ja'al fi sam'ina nurah wa ja'al fi sam'ina nurah wa ja'al fi basarina nurah. Gabungkan cahaya kami dengan cahaya ulama-ulama ya Allah, gabungkan ya Allah. Hati kami bercahaya, lisan, telinga, mata, kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas ya Allah. Wa azim lana nurah Rabbana admim lana nurana wa filana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasul, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul masjid wa tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadra wa tujahid fi sabilillah ya Rasul. Sebagai tambahan, doa ukuran cinta sama doa cahaya di atas cahaya tolong diamalkan. Ternyata di cover ini, di cover bukunya Syekh ini, para dosen menyantumkan, ya Allah tempatkanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam jiwaku, cahaya di lidahku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku. Ini kan doa kita, aliran darah dan lain sebagainya itu. Wajibkan diri kita, nanti gabung cahaya kita dengan cahaya beliau. Doa cinta sama doa cahaya ini.
dan jenengan akan termotivasi kalau ditambahkan bahwa nanti Rasulullah kenal kita itu dilihat dari cahaya. Satu, cahaya wudu. Dua, cahaya sujud, jimahum fi wujuhi min asari sujud. Tiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Empat, cahaya tobat. Ada di surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amalan doa ini nanti sebagai jaringan. Jenengan itu tidak akan bisa internetan kalau tidak ada jaringan. Jaringannya adalah amalan solihah, jaringannya adalah doa yang soleh. Seperti apa doa yang soleh? Yang selalu dipanjatkan dengan mengemis adab sopan santun. Tidak boleh memaksa. Ya. Seperti apa sih mengemisnya I love you kepada yang dicintai? Betul. Meminta dengan sopan santun akan menyentuh hati untuk memberi. Daripada meminta dengan memaksa, narik baju, narik tas, apalagi narik dompet, tambah nggak tertarik blas. Artinya doa itu butuh kesabaran. Doa itu seperti benih yang ditanam nggak langsung berbuah. Doanya Nabi Ibrahim mendoakan Ka'bah, panene Nabi Muhammad. Siap seperti itu? Kadang kita nggak memanen, tapi anak cucu kita yang ikhlas, pahlawan tanpa jasa, pahlawan tidak dikenal, itu ikhlas. Ruhnya pahlawan insya Allah nyambung dengan sesama pahlawan. Dan pahlawan itu nggak pengen disebut pahlawan nasional, cuma penghargaan kepada yang bersangkutan. Ini pahlawan nasional ini. Pahlawan dengan pahlawan nyambung. Ulama dengan ulama nyambung. Orang soleh dengan orang soleh nyambung. Kenapa? Pada hakikatnya ruhnya pahlawan, ruhnya orang soleh tidak pernah mati. Tidak pernah mati ini nyambur kepada hati yang gak mati. Jenengan gak akan disamber wong ngaji ngantuan, tahajud ngantuan. Hidup dengan hidup itu tahu dan mengiyakan. Misalnya di sini kan ada keterangan tentang cinta Rasul. Kalau kita lagi jatuh cinta, bukan sekedar membaca, tapi ya mungkin di sini sudah ada cipratan pengalaman. Ya. Silakan jenengan di sini ada resep makanan ini enak-enak. Ya, saya pernah nyoba ini. Ya. Jadi baca buku itu bukan sekedar membaca, tapi sinkronisasi pembelajaran. Jenengan mau saya ajak jatuh cinta dengan Rasul, ikhlas? Yang lebih ahlinya sudah ada di sini. Dan beliaunya juga menceritakan ulama-ulama, ada seorang ulama itu sahabat, kalau mau tidur nama Nabi disebut, nama sahabat Ansor disebut, sahabat Muhajirin disebut, nama-nama orang soleh disebut sampai tidur. Dulu saya mengatakan seperti ini, nama orang soleh itu ada energinya. Nama orang soleh itu ada energinya. Energinya dari mana? Energinya dari amalan soleh. Ya, amalan soleh, amalan soleh. Silakan jenengan cerita orang yang jahat dan jenengan pernah dijahati. Lak merekol, lapo sampean mau cerita, boleh aku eling.
Betul? Ya. Makanya kalau bisa cerita wong sing api-api ae. Energinya itu biar menular. Setuju? Silakan jenengan duduk dengan orang jelek, ngomongi jelek, ngomongi orang, ada energinya dan ada dosanya. Kok kerasan sampean? Kita belajar, ternyata kita dibuat nggak kerasan. Biasanya nggak betah, wis mending meninggalkan tempat. Dan biasanya nggak ketemu. Nyata ini? Nyata. Di kantor? Ya. Di masyarakat? Ya. Kumpul itu. Energi dengan energi itu kumpul. Sekarang saya tes, jenengan tak bacakan gini tadi seneng nggak? Kayak enak. Kalau seneng, kumpul. Kumpul. Kalau nggak seneng, berarti butuh waktu. Butuh waktu untuk bersih. Betul nggak? Segini aja. Jenengan itu kalau di dalam sholat betah apa minta keluar? Minta keluar. Gak betah kumpul ambek ruh-ruh suci itu gak betah. Yang saya katakan bahwa sholat itu wilayah suci. Majelis taman surga itu memang wilayah suci. Kadang kalau channelnya belum nyambung, itu mulet-mulet ini Bu Anis ini. Wedi aku disawat sampai kapur aja kok. Guyon-guyon. Betul nggak? Tapi kalau dibuat nyaman, ya Allah, lupa segala-galanya. Seperti apa sih kekasih dengan kekasih itu? Seperti apa? Lupa segala-galanya. Tapi kenapa ketika sholawat bertemu kekasih kok enggak? Karena jaringannya masih belum. Minta kepada Allah. Sukanan ini juga masih minta. Ketemu jaringan, ya Allah, alhamdulillah. Saya baca ini, Bu Anis tak bawa setiap saya sholat tuh, berdampingan dengan saya. Karena minta berkah. Baca, loh, paham lagi, paham lagi. Kemarin Bu Tuti sebelum dibagikan hari Senin, tak tumbuk di sini, tak sholat, ya Allah, muka-muka manfaat, muka-muka langsung dibuka nomor. Muka dong masuk lemari gak dibuka-buka. Ilmu itu cari hati yang sama, betul? Buku itu cari hati yang sama. Buku itu sama seperti Nabi Musa di Kintirno. Ini berlabuh kepada siapa? Ternyata ketemu dengan Asia. Ditemu. Hati dengan hati ketemu. Ya. Ruh dengan ruh itu ketemu. Saya kira sampai ketemu sopo. Embu Ustaz. Ya. Sesama orang soleh itu ketemu. Ya Allah, pertemukan ya Allah. Pertemukan. Beda bertemu sama dipertemukan. Kalau dipertemukan itu happy ending. Dan dengan kesadaran Umi, aku masih bodoh ya Allah. Saya masih belajar ya Allah. Setelah beramal itu loh, berkatalah, saya masih belajar amal ya Allah. Belum sempurna, masih banyak riaknya, masih banyak pamernya. Nanti akan dibimbing amal yang benar. Kesadarannya kita ini selalu murid yang bodoh, murid yang belajar. Salah-salah didik, ikut dimaafkan sang maha guru. Wis gak pinter, sombong, meriksone sah. Amalianya itu gak standar, kok gak diterima sih Gusti ngono. Iku Gusti Allah gregetan ya. Ya Allah, amalan saya baru sebisa ini ya Allah, maaf banyak salahnya, terima ya Allah. Itu itu. Di sini dibahas itu. Ya Allah, kayak gini ya. Adab ya, sopan santun. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan amal itu jangan menjadi dewa baru.
Jangan menjadi laksana gara-gara amal ini, gara-gara ini, jangan. Tapi amal penting, tapi nomor satu semata-mata Rahman Rahimnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Baik, saya ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, di situ saya lama mendoakan almarhum dan almarhumah, dan saya mencontoh Nabi Adam sama Nabi Yunus. Lama di situ, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan harus sopan santun di situ. Rabbi firli warhamni. Ulangi lagi. Rabbi firli warhamni. Doakan semuanya. Rabbi firli warhamni. Doakan. Karena sesama orang mukmin itu saling mendoakan. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni. Kemudian wajiburni, apa wajiburni? Cukupi dan tutup aib kekuranganku ya Allah. Ya, wajiburni, tutup aib kekuranganku. Aib kita itu kalau dibuka ya Allah, na'udzubillah, jangan ya Allah. Kita ini banyak mana kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Tadi loh, door prize itu kalau kecil ditutup. Kalau hadiah utama dibuka. Kita itu kalau amal baik diceritakan, ya. Kalau jelek tutup. Sama nggak kira-kira? Sama. Wajiburni ya Allah, wajiburni ya Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam disebutkan ketika ada hamba memujimu, pada saat itulah rapinya Allah menutup aibmu. Saya baca kayak gini, iya ya. Nah ini ruhnya hidup ilmu kayak gini ini. Langsung ingat-ingat jaringan ilmu. Ya, saya ulangi, ketika panjenengan kita dipuji, itu jangan sampai jilbab sampai mencetat. Sampai ngerti tahu, aduh maren wis. Langsung innalillah atau alhamdulillah. Syekh Ibnu Athaillah memberikan kesadaran ketika kamu dipuji, pada waktu itu Allah rapi menutup aibmu. Dan banyak sejarah dan fakta api koyo opo dibuka aibnya jamaahnya lari, betul. Fan flowernya langsung buyar. Diakui dan tidak kita ini kan banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Sholat loh banyak khusyuk dan tidak sedekah. Wis banyak lah, nggak usah diomongkan nanti jenengan gak iso mulai. Karena apa Mas Wani? Tertuduh dan terbongkar. Karena alaihissallahu bi ahkamil hakimin, langsung tertuduh. Mulai hari ini Anda tersangka dan masuk penjara. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa ya tiba-tiba masuk kayak gini Bu Anis? Sholawat dan cinta Rasul itu akan mendeteksi amalan-amalan kita yang enggak benar itu jadi benar, sholawat yang enggak benar itu jadi benar, ikhlas seperti ini. Dan nanti endingnya kita ini nggak pernah benar. Yang benar itu hanya al-haqqu mir rabbik. Kalau kita benar, iku lagi ditempeli Gusti Allah. Paham? Bisa ngaji, ikut ditempeli Gusti Allah, ditempeli semangat. Kalau jenengan rumoso dicabut, ayo ngaji yo. A'udzu, langsung tutup. Muwalese, wah iki, saya katakan iki sukanan sing asli koyo ngene iki ya Allah, ya Allah. Langsung nggak bisa tahajud sekian hari, dicabut itu karena rumongso bisa ngaji itu langsung dicabut. Memang sama Allah dicabut dulu supaya tidak diakui. Setuju? Kita satu dimensi. Pernah kayak gini? Iya. Ditegur sama Allah? Iya. Dinasihati supaya tidak rumongso. Ya, kita itu tahu dikit aja sudah rumongso. Pinter dikit rumongso.
Sugih titik rumangsa, ayu titik rumangsa, elek titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.